Bapa, hari ini kami datang di dalam ibadah yang pertama Engkau melawat kami. Di dalam ibadah yang kedua kami percaya Engkau juga akan melawat kami, akan memberkati kami, akan menjamah kami, meneguhkan kami, memulihkan kami, memberi kekuatan baru kepada kami sehingga kami bisa melanjutkan perjalanan iman kami di bulan Agustus ini bersama-sama dengan Engkau. Berjalanlah bersama dengan kami, Tuhan. Pegang, genggam tangan kami. Kami tahu kami tidak akan bisa berhasil untuk melalui bulan Agustus ini tanpa penyertaan, tanpa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Hanya Engkau yang tahu masa depan, hanya Engkau yang tahu hari esok. Oleh sebab itu tuntun kami, bawa kami masuk di dalam rencana-Mu dari hari ini, besok, lusa, dan sampai seterusnya. Jangan pernah Kau tinggalkan kami. Kami hanya hidup karena Engkau. Kami bisa berjalan karena Engkau. Kami bisa bekerja karena anugerah. Kami bisa menjalankan bisnis, jalankan usaha kami, itu juga karena kebaikan-Mu semata-mata. Dan pujilah Kau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu saudara sekalian. Shalom. Tadi di ibadah yang pertama saya berbicara tentang Kristen Raja Wali. Jadi kalau saudara ingin melihat seperti apakah Kristen Raja Wali itu, saudara kan bisa lihat di YouTube GSJA berapa. Hari ini saya berbicara tentang berjalan bersama dengan Allah. Mengapa ini penting, saudara-saudara? Seperti yang saudara dengar doa saya, bahwa di masa-masa sekarang ini, dengarkan ini baik-baik, bahwa saudara tidak akan bisa sukses, saudara tidak akan bisa berhasil kalau saudara tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Saya selalu dorong saudara, jangan pernah andalkan kekuatan kita, jangan pernah andalkan bahkan talenta saudara. Saudara talentanya punya berbisnis dengan luar biasa, tapi saudara-saudaraku jangan pernah andalkan hal-hal yang seperti itu. Jangan andalkan gelar saudara. Waduh, udahlah. Itu nggak bisa kadang menolong kita loh. Oleh sebab itu, berjalan bersama dengan Tuhan, memastikan saya dan saudara sampai di ujung dengan selamat. Maksudnya gitu, happy ending dan luar biasa. Oleh sebab itu, buka kitab Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat 11 sampai dengan ayat 16 dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan menghadapkan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang dikatakan, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah dikatakan bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Ayat 15 dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui
bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi Musa memohon kepada Allah agar Allah bersama-sama dengan Musa, berjalan bersama-sama dengan Musa, berjalan bersama-sama dengan umat Allah. Mengapa Musa memohon, saudara-saudara? Saudara bisa secara cerdas, secara sederhana memikirkan, mengapa Musa memohon agar Tuhan berjalan bersama-sama dengan bangsa itu, berjalan bersama-sama dengan Musa. Ini cara berpikir saya, karena Musa tahu, saya ngomong begini, karena Musa tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah. Jadi ketika keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Musa tahu perjalanan menuju tanah Kanaan itu tidak mudah, sangat sulit. Musa tahu bahwa perjalanan ini sangat berat. Musa tahu perjalanan dengan bangsa ini sangat berbahaya, karena melakukan perjalanan di padang gurun. Di masa itu banyak perontak, perampok, pembunuh, binatang buas, dan lain sebagainya. Musa juga tahu bahwa Musa tidak tahu ujung dari perjalanan mereka. Jadi perjalanan Musa ini mirip seperti perjalanan kita di masa sekarang. Musa tahu tanpa Tuhan bersama dengan mereka, bersama dengan bangsa itu, bersama dalam perjalanan mereka, mengarungi perjalanan yang panjang di padang gurun, mereka tahu kalau Tuhan tidak bersama mereka, mereka tidak akan pernah sampai di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Ini sepertinya mirip dengan perjalanan hidup kita di masa-masa sekarang. Saya tahu dan Alkitab sudah memberitahukan bahwa perjalanan kita di dalam dunia ini adalah perjalanan yang sangat berbahaya. Kita seperti ditaruh, dikatakan, di tengah-tengah serigala. Kita domba, yang lain di sekeliling kita serigala. Sangat-sangat berbahaya. Kita tidak tahu di depan kita seperti apa. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, saudara-saudaraku. Kita juga tidak tahu apa yang sedang kita hadapi, yang akan kita hadapi di depan. Oleh sebab itu Musa tahu, hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi di depan. Maka Musa sangat luar biasa, dikatakan, Tuhan, kami tidak akan mungkin berjalan tanpa Tuhan bersama dengan kami, tanpa Tuhan yang bimbing kami, tanpa Tuhan yang menyertai kami. Berjalanlah, aku tahu engkau punya kasih kepada kami, aku tahu kasihmu berlimpah, anugerahmu berlimpah. Tapi Musa ngomong, itu tidak cukup. Dia mau pastikan bangsa dan dia ini memang disertai, diiringi dengan Tuhan. Dan Musa tahu hanya Tuhan yang bisa membuat mereka sampai di tanah Kanaan. Tidak ada yang lain. Ini mirip perjalanan kita. Jangan lupa, saudara-saudaraku, engkau tidak punya hari esok, hanya Tuhan yang punya dan Dia berikan kepada saudara. Kita nggak tahu hari esok, hanya Tuhan yang tahu. Jangan salah menaruh hidupmu ke tangan orang yang nggak tahu hari esok. Dan Musa tahu gitu, saudara. Dia dengan jelas ngomong, Tuhan, nggak mungkin aku bisa pergi, nggak mungkin kami bisa tiba, nggak mungkin kami bisa berhasil kalau Tuhan nggak menyertai perjalanan ini. Dan Tuhan katakan di ayat yang ke-14, ini janji Tuhan ya. Lalu ia berfirman, ini balasan dari permohonan Musa kepada Tuhan. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Mengapa Tuhan memberi dua, saudara-saudara? Bukan hanya Musa meminta bimbingan Tuhan. Musa meminta supaya mereka Tuhan berjalan bersama dengan mereka di dalam perjalanan yang sangat berbahaya dan banyak resikonya, saudara. Ada dua dikatakan, aku sendiri membimbing engkau, dan dia sendiri, yaitu Tuhan sendiri yang akan memberikan ketentraman dalam perjalanan yang penuh dengan resiko dan berbahaya.
Saudara harus tahu, ini saudara-saudara, ini rahasia yang luar biasa. Kalau saudara nggak tahu, saudara selalu akan mengandalkan kekuatan saudara. Dan ini sangat amat berbahaya. Berapa banyak orang jatuh, gagal karena mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan pengalamannya. Saya sudah pernah khotbahkan bagi saudara, waktu Petrus mengandalkan kemampuannya, pengalamannya sebagai nelayan, pulang itu nggak menghasilkan apa-apa. Satu ikan pun nggak bisa dia bawa, saudara-saudara. Ketika sampai dikatakan di pantai, gagal kalau mengandalkan kemampuan. Gagal, saudara. Musa nggak mau, walaupun saudara-saudaraku, dia tahu Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Dia sudah memperlihatkan keajaiban, kedahsyatannya, keluar biasaannya. Dia juga tahu bahwa Tuhan itu mengasihi umatnya dan mengasihi Musa. Tapi dia katakan nggak cukup, harus berjalan bersama dengan kami, harus berjalan bersama dengan kita, itu bersama dengan Tuhan. Maka janji penyertaan Tuhan ini ditegaskan kembali. Kalau saudara lihat di kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 8, ini kepada umatnya ditegaskan kembali. Waktu orang-orang Israel baru keluar dari tanah Mesir, di dalam perjalanan Tuhan menyatakan bahwa Dia akan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dia hantar sampai ke negeri perjanjian. Dan ketika mereka sudah sampai, saudara-saudaraku, di kitab Ulangan pasal yang ke-38 ayat 8, 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Kenapa orang banyak takut dan patah hati? Karena mereka nggak punya kepastian bahwa mereka sedang berjalan dengan Tuhan. Banyak ngomong, saudara-saudaraku, di Facebook, di IG, saudara lihat tuh di WA, dia ngomong selamat datang bulan Agustus. Ada pengharapan di sana, tapi tidak tahu, hanya pengharapan tanpa Kristus. Saudara nggak dapat apa-apa di depan itu. Oleh sebab itu Musa sedang ngomong, nggak cukup engkau mengasihi kami, nggak cukup engkau mencintai kami. Kami mau Tuhan engkau berjalan bersama dengan kami. Itu penting, saudara-saudara. Maka janji penyertaan ini kembali diungkapkan oleh Tuhan kepada umatnya. Supaya apa? Supaya mereka jangan takut, supaya mereka jangan patah hati ketika menghadapi tantangan di depan. Mungkin saudara berkata, ini kan janji Tuhan kepada umat Israel, Pak Kennedy. Bagaimana janji Tuhan kepada kita di masa sekarang? Apakah kita bisa pegang janji ini? Oke, kalau saudara masih kurang dengan janji ini, mungkin saudara berkata, ayo kita buka Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 20 bagian B. Tuhan Yesus berjanji, saudara-saudara, kalau saudara kurang greget dengan janji ini, dan saudara berkata bahwa mungkin ada buku-buku yang saudara baca, penulis, penafsir mengatakan ini janji Tuhan kepada orang Israel, bukan kepada saudara, bukan kepada gerejanya, bukan kepada umatnya di masa sekarang. Oke, buka Injil Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan ngomong kata menyertai itu berjalan, nggak ada jarak. Kata menyertai itu nggak ada jarak antara saya dengan Tuhan. Kalau saya melangkah, kalau Tuhan melangkah, saya melangkah. Kalau saya melangkah, Tuhan melangkah. Nggak saling kejar-kejaran, saudara-saudara. Kata menyertai itu, saya lari, Tuhan tinggalkan. Tidak. Tuhan biarkanlah, tidak. Kalau saya berlari, Tuhan berlari, saudara. Itu menyertai namanya. Dengarkan ini baik-baik, saudara. Dan ketahuilah, kenapa diomongin dan ketahuilah? Banyak orang nggak tahu bahwa Allah menyertai dia. Banyak orang nggak tahu bahwa Allah menyertai saya, menyertai saudara. Jangan saudara nggak tahu ini. Ini rahasia sukses.
Ini rahasia diberkati, ini rahasia dibudi. Ini rahasia yang luar biasa yang Tuhan mau engkau dengar pada saat ini. Dan ketahuilah, saya mau ulang, aku menyertai kamu, yaitu saudara dan saya, senantiasa sampai akhir zaman. Amin, saudara-saudara. Dia menyertai kita loh. Cara menyertainya bukan saudara lari, dia nggak lari. Enggak, bukan dia jorokin. Kadang kita teman kita, dia jorokin kita supaya kita jatuh, dia bangkit. No, bukan gitu. Saya ngomong berjalan bersama, berarti tidak sendirian. Itulah sebabnya Musa tahu, walaupun jutaan bangsa yang bersama dengan dia menuju tanah perjanjian, dia ngomong gak cukup jutaan ini menolong dalam semua persoalan-persoalan yang dihadapi di depan. Hanya Tuhan itu cukup sebenarnya penyertaannya, dan sehingga kita bisa berhasil ke depan. Saya ngomong berjalan bersama, berarti tidak sendirian. Berjalan bersama Allah berarti saudara tidak sendirian, karena Allah menyertai saudara. Yang namanya berjalan bersama pasti ada teman, saudara-saudaraku. Saudara nggak kesepian. Saya ngomong kita tidak mungkin berjalan bersama tanpa satu arah. Kalau Tuhan ke depan, saudara ke belakang, itu bukan berjalan bersama, saudara. Kalau engkau ke kiri, Tuhan ke kanan, itu juga nggak berjalan bersama. Karena berjalan bersama itu berarti satu arah. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan satu arah dengan kita, saudara. Nggak ada yang lain. Kita mungkin berjalan, tidak mungkin berjalan bersama tanpa beriringan. Saudara tahu pengantin itu beriringan, saudara, nggak mungkin jauh satu-satu di sana. Di sana jalan, udah selesai jalan, pengantin prianya baru pengantin wanitanya. Selalu itu beriringan, saudara, bergandengan tangan. Nggak mungkin berjalan bersama dengan Tuhan kalau engkau tidak mau beriringan dengan Tuhan. Kita tidak mungkin berjalan bersama tanpa saling mengenal. Mengapa kita bisa kadang satu mobil dengan satu teman kita? Karena dia kenal kita, dia kenal kita, kita kenal dia. Tanpa kita kenal Tuhan, gak mungkin kita bisa berjalan dengan Tuhan. Makanya Musa ngomong, aku kenal kau Tuhan. Dia seperti berbicara teman, saudara-saudara. Karena kenal Tuhan, kenal dia, dia kenal Tuhan. Makanya bisa Tuhan ngomong, Musa ngomong, aku mau berjalan dengan engkau. Jangan engkau tidak berjalan dengan kami. Banyak kita ingin berjalan dengan Tuhan, tapi kita nggak kenal Tuhan. Itu celaka sekali. Sehingga kadang kita berpikir bahwa Tuhan berjalan dengan kita, tapi padahal Tuhan nggak ada bersama dengan kita. Lebih parah lagi, kita sudah tahu bahwa Tuhan berjalan dengan kita, sepertinya kita merasa nggak berjalan dengan Tuhan. Itu lebih celaka. Kita tidak bisa berjalan bersama kalau kita tidak hidup. Kalau hidup sesukanya sendiri, Tuhan sesukanya sendiri, kamu sesukanya sendiri. Tak bisa, saudara. Kita hanya bisa berjalan kalau kita hidup sukanya itu sama. Kalau Tuhan itu sukanya nggak dosa, saudara suka dosa, ya itu nggak bisa ketemu, saudara-saudara. Tuhan tuh nggak suka mendapatkan, saudara-saudara, mendapatkan segala sesuatu dengan cara-cara yang tidak baik. Tuhan tuh nggak suka dosa, tapi kita suka dosa. Bagaimana mau berjalan bersama tuh? Pikirkan itu dengan baik-baik. Kita tidak bisa berjalan bersama kalau kita saling meninggalkan satu dengan yang lain. Tuhan ngomong, kalau lu nggak bisa jalan, kalau lu nggak bisa kejar gue nggak akan tunggu lu, nggak gitu, saudara-saudara. Kita nggak ngomong, Tuhan kalau lu nggak bisa ke kiri, gua mau ke kiri, lu nggak mau, ya udah terserah lu. Enggak. Kita tidak mungkin bisa berjalan kalau kita saling meninggalkan. Pahami ini dengan baik, bro. Kita tidak mungkin berjalan bersama kalau kita tidak saling berbicara. Gimana kita ngomong, Tuhan aku mau bersama, Tuhan mau aku mau Tuhan berjalan bersama pun.
Tapi kita pagi nggak sapa dia, siang nggak sapa dia, nggak ajak ngobrol dia. Malam juga habis kerja, kita nggak pernah doa, nggak pernah bicara dengan dia. Bagaimana kita ngomong bahwa kita sedang berjalan bersama dengan dia? Saya ini saudara-saudara, kalau naik mobil mau ke Bogor kan pasti saya langsung tidur. Saya sewa batu, tidur aja udah. Kemarin saya diantar sama komedi ke Solo. Saya bilang ngantuk, tapi saya harus tahan. Saya ajak dia, kalau dia selip saja bawa mobil, matilah kita sampai ke surga secepatnya. Puji Tuhan sih, masuk surga, tapi kan akhirnya kan endingnya gak enak gitu. Saya harus selalu ngomong sama Medi. Mata udah berat, Meg, ya Om, gak ngerti mau ngomong apa, tapi harus tetap dia terjaga. Saya harus buat dia terjaga, dan keadaan itu membuat saya harus terjaga. Gak mungkin kami berdua berjalan bersama tapi gak saling ngobrol, saudara-saudaraku. Itu juga dengan Tuhan. Jangan ngomong, Tuhan aku mau berjalan bersama Engkau, tapi kita gak pernah doa dan gak pernah sapa, gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab untuk mengetahui hatinya teman kita yang berjalan bersama-sama dengan kita. Kitab Amos pasal 3 dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ketika Musa ngomong, Tuhan aku ingin kamu Tuhan berjalan dengan umat ini, dengan kami. Tuhan mau aku berjanji akan berjalan, puji nama Tuhan. Gitu. Gak mungkin Amos ngomong, gak mungkin seseorang bisa berjalan bersama-sama tanpa membuat janji. Intinya kalau ingin berjalan bersama, harus selalu ada keselarasan, harus ada kesatuan, harus ada kebersamaan di antara Anda berdua selama perjalanan. Harus ada keselarasan dengan Tuhan, harus ada kesatuan dengan Tuhan, harus ada kebersamaan dengan Tuhan. Gak boleh jalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu diperlukan sebuah hubungan yang kuat dan saling percaya. Ini Musa percaya sekali dengan Tuhan. Tuhan begitu percaya sama Musa. Itulah rahasia Musa bisa memimpin bangsa itu sampai ke tanah Kanaan. Saling percaya. Kalau suami nggak percaya sama istri, istri nggak percaya sama suami, walaupun mereka tidur di dalam satu kamar yang sama, pasti mimpinya beda. Beda tuh pasti. Beda loh. Jangan sampai mimpi kita berbeda-beda, padahal kita di kamar yang sama, diterangi dengan lampu yang sama, kasurnya empuknya sama, yang ditiduri suami dan ditiduri istri, tapi nggak saling percaya. Hati-hati. Rahasia untuk semua bisa berjalan bersama. Saya percaya sama Tuhan, Tuhan gak akan celakakan saya. Dia udah berjanji masa depan yang dia sediakan adalah masa depan yang penuh harapan. Dia juga percaya kepada saya bahwa saya tidak tinggalkan dia, bahwa saya tidak akan mengkhianati Tuhan saya. Itu Tuhan, itu saling percaya, itu perlu, saudara-saudara. Gak mungkin kita bisa sampai dari Jakarta ke Medan naik pesawat kalau kita nggak percaya sama pilotnya, saudara. Walaupun kita nggak akan, harus saling percaya. Prinsip ini juga berlaku kalau Tuhan ingin berjalan bersama-sama dengan kita. Kita harus saling percaya. Banyak kita, saudara-saudara, kita yang berjanji setia sama Tuhan, kita yang mengingkari ketidaksetiaan kita. Tapi Tuhan ketika titik dari sejak dia katakan, karena aku mengasihimu, maka aku akan mengutus anakku yang tunggal. Sejak saat itu dia tidak pernah ingkari kasihnya. Tapi sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berapa kali kita mengingkari janji kita sama Tuhan. Gak saling percaya, saudara-saudara. Tapi Tuhan tetap mengatakan, kamu tidak percaya, aku tetap percaya kepadamu.
Karena kasihnya Tuhan tidak bersyarat. Tidak mungkin Tuhan bisa berjalan dengan Anda kalau Anda tidak akur dengan Tuhan. Banyak kita nggak akur sama Tuhan, saudara-saudara. Banyak kita ribut dengan Tuhan. Kita selalu tuduh Dia bahwa Dia yang bersalah. Ketika bisnismu nggak berhasil, kita ngomong kamu bersalah. Tuhan salah di sini. Kenapa Tuhan terlambat tolong saya? Nggak percaya kita tuh. Nggak akur kita dengan Tuhan lama-lama. Di dalam perjalanan ini, Tuhan nggak selalu ngomong bahwa selalu hujan. Tidak, saudara-saudara. Kadang ada kemarau, kadang ada masalah, kadang ada tantangan, kadang ada aral yang merintangi perjalanan kita. Jangan langsung ngomong, tuh ada aral, Tuhan katanya berjalan, tuh nggak bisa kita lalui. No, jangan bertengkar dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Dia, kita nggak akur, banyak kita nggak akur. Padahal kita berdoa, Tuhan, bulan Agustus ini saya mau Tuhan akan berjalan bersama saya. Jangan pernah engkau tidak berjalan. Ketika berjalan, Dia ngomong, oke, aku berjalan dengan engkau. Aku menyertaimu. Aku akan menolong engkau. Tapi kita nggak akur dengan Tuhan. Selalu Tuhan di pihak yang salah, saudara. Salah satu tokoh dalam Alkitab hidup bergaul, berjalan dengan Tuhan adalah Henok. Henok dikatakan, Henok itu bergaul dengan Tuhan 365 tahun. Saudara bisa baca kitab Kejadian pasal 5 ayat 22-24. Dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Berarti lebih, saudara-saudaraku. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok ini, saudara-saudara, kamu bisa katakan, Henok ini pakaian ini jangan samakan dengan kami. Kami bekerja 24 jam. Kami berangkat jam 7 pagi, kami pulang kadang jam 8, jam 9 malam. Henok ini enak, tenang-tenang. No. Salah kamu berpikir. Lihat nih. Henok ini punya istri, punya anak laki-laki dan perempuan. Nggak di zaman dulu, nggak ada suami yang tidak bertanggung jawab. Nggak ada suami yang tidur dulu, istrinya yang kerja. No, tidak ada. Lihat kisahnya. Ayub itu seorang pekerja keras, juga seorang ibadah yang begitu keras. Artinya Henok ini luar biasa. Dia bekerja keras, dia mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Tapi tidak hanya itu, saudara. Dia seorang yang bergaul, sangat akrab, sangat dekat dengan Tuhan. Henok adalah seorang ayah yang hidup berkeluarga, memiliki istri. Dia juga memiliki anak laki-laki dan perempuan. Pasti Henok sangat sibuk bekerja, karena harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Kebanyakan dari kita sibuk bekerja, malah lupa bersekutu dengan Tuhan. Keistimewaan dari hidup Henok adalah dia bergaul intim, berjalan bersama dengan Tuhan selama 365 tahun. Artinya sejak dia tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, sejak saat itu dia mengikatkan dirinya dan berkata, aku mau bergaul, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai endingnya dia diangkat ke surga, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan startnya baik iman kita, saudara, di finish kita gagal. Ini startnya baik, finishnya juga baik, saudara. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, startnya baik, finishnya juga baik. Amin, saudara-saudara. Karena Tuhan tolong kita, Tuhan sertai kita. Dengarkan ini baik-baik. Pertama, Tuhan rindu berjalan bersama saudara dan saya di saat-saat pandemi ini. Dia lebih rindu berjalan bersama dengan saudara daripada kerinduan saudara untuk mengajak Allah berjalan. Tapi kita melupakannya, saudara.
kadang panggilan kerinduannya kita pura-pura tidak dengar. Dia sangat ingin berjalan dengan kita. Kalau di zaman Musa, Musa yang minta Allah berjalan. Di zaman sekarang karena kasihnya yang luar biasa, kadang-kadang Tuhan yang minta kita, yuk berjalan dengan aku. Tapi banyak kali kita tidak melakukan. Banyak kali kita gagal. Saudara tahu Kejadian pasal 38 ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Dan pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Rupanya sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, salah satu kesibukan Adam, salah satu yang dilakukan Allah di Taman Eden dengan manusia yang pertama adalah berjalan-jalan dengan penuh persahabatan, dengan penuh keakraban. Itu yang dilakukan Allah kepada Adam dan Hawa. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi selama Adam dan Hawa dibentuk jadi manusia perempuan dan laki-laki, saat itulah selalu setiap pagi Tuhan berjalan-jalan dengan penuh akrab, dengan penuh sahabat, dengan penuh keintiman dengan manusia. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, keakraban, persekutuan, keintiman itu dihancurkan oleh dosa. Makanya saya ngomong, karena waktu ini sudah sangat singkat, saya ngomong saudara di bagian akhir bahwa salah satu yang akan menghancurkan perjalanan kita, memisahkan perjalanan kita dengan Allah di bulan Agustus ini adalah dosa. Dosa itu sama seperti yang kamu mengatakan, saudara, tebas itu kayak apa itu artinya? Pukul itu Tuhan dan ngomong, keluar dari saya, jangan ikut saya. Itu dosa, saudara. Dengan paksa kita mengusir Tuhan dari perjalanan kita di bulan Agustus ini. Hati-hati dengan dosa, saudara. Bukankah Tuhan ngomong, tanganku tidak kurang panjang, telingaku nggak kurang bisa mendengar, tidak semuanya lengkap, tapi yang memisahkan engkau dan aku hanyalah dosa. Salah satu yang akan memisahkan ini, salah satu bahaya di bulan Agustus ini yang membuat kita nggak bisa berjalan dengan Tuhan secara sengaja ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, saudara-saudaraku, kita sedang memutuskan hubungan. Kita yang ngomong sama Tuhan, putus hubungan kita, tinggalkan saya, jangan sertai saya, jangan lagi berjalan dengan saya. Saudara tahu akibatnya, saudara, kalau ketika dia nggak berjalan di bulan Agustus ini dengan saudara, kegagalan itu pasti. Anda akan tersesat karena kita nggak tahu ke depan kita seperti apa. Ini penting, saudara-saudaraku, penting, dengarkan ini baik-baik. Dosa itu akan memisahkan kita. Dengarkan ini, kalau kita sudah ngomong sama seperti Musa, Tuhan berjalanlah denganku, dan Tuhan mau berjalan dengan saudara, itu berarti saudara harus berjalan bersama-sama selama-lamanya, sama seperti Henokh, sampai Tuhan mengangkat dia. Saat itulah dia berakhir berjalan nanti di surga bersama-sama. Jadi jangan ingkari janji saudara. Kalau saudara ngomong, Tuhan jalan dengan saya bulan Agustus ini, saudara harus tetap berjalan, saudara, apapun yang terjadi, dan Tuhan akan menolong kita. Saya baca secara singkat dulu, karena sudah mau. Yusuf dalam kisah di dalam Kejadian pasal 39 ayat 3 dikatakan, Yusuf disertai oleh Tuhan dan apapun yang dia lakukan dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Salah satunya rahasianya karena berjalan bersama dengan Tuhan. Itu rahasianya, saudara-saudara. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita.
2 Raja-Raja pasal 2 ayat 18 ayat 3 sampai 7 dikatakan kemenangan Raja Hizkia kemanapun dia berperang, Alkitab katakan Tuhan selalu membuat dia berhasil, memberi kemenangan. Kenapa? Rahasianya karena Tuhan berjalan bersama dengan Hizkia. Kalau engkau ingin berhasil di tahun 2020, di bulan Agustus ini, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi engkau akan tinggalkan tempat ini. Engkau sudah memuji dan menyembah Tuhan dari awal. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita sepakat di bulan Agustus ini kita meminta Tuhan menyertai kita, berjalan bersama dengan kita. Ajak dia bicara, ajak dia bersekutu, semakin intimlah dengan dia, maka engkau akan melihat hal-hal besar di depan saudara. Engkau akan menikmati mujizat, engkau akan menikmati pertolongan, berkat-berkat yang berlimpah, dan tangannya tidak akan meninggalkan dan melepaskan tangan saudara, sekalipun berat kondisi yang saudara hadapi di depan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kami sudah selesai Bapa di dalam surga untuk beribadah bersama-sama hari ini. Kami sudah dengar semuanya. Kami pulang dengan sebuah keteguhan. Kami tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu was-was, karena kami punya pengharapan. Karena Tuhan kami tahu hari ini akan berjalan bersama dengan kami. Kami selesaikan bulan Agustus ini dengan luar biasa. Kami akan memberikan persembahan kami, persepuluhan kami. Kami akan taruh di kotak persembahan dan persepuluhan. Kami tahu Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati kami. Terpuji-pujilah Engkau. Angkatlah tanganmu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Arahkan hatimu dan pandang tangan Tuhan yang akan menyertai engkau secara pribadi lepas pribadi. Diberkati Tuhanlah hidupmu, dan diberkati Tuhanlah usahamu, bisnismu, rumah tanggamu, dan anak-anakmu. Didengarkan Tuhan permohonanmu, dan Dia akan bertindak pada waktunya. Dan Tuhan akan terus bersama-sama dengan engkau hari ini selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang saudara-saudaraku.